1999 adalah satu waktu yang pedih, di mana golongan muda harus bangun semula untuk menghidupkan reformasi. Kita tidak sadar bahwasannya kita memerlukan yang baik, tetapi yang kita dapat adalah yang tidak baik. Saya ingin menceritakan apa sebenarnya berlaku di hari 9 Julai itu dari sisi saya. Saya datang ke hotel tertentu, bergabung dengan kuasawan-kuasawan yang mula ingin merubah wajah demokrasi yang tercela. Dan saya sempat berada dengan mereka. Saya ingat Lim Kip Siang memegang tangan saya, dan Lim Kip Siang berkata, "Bapak kurus." Memang saya kurus, tapi saya kata, "Saudara Lim, tulang ini saja yang kurus, semangat ini berkobar." Dan saya sempat dengan kelompok kuasawan yang ingin merubah ini turun ke bawah. Apa yang berlaku ialah kami rupa-rupanya telah disediakan lorong. Saya sendiri tidak sadar bahwasannya daripada atas kami turun ke arah bawah di mana bas-bas untuk ke LCCT, dan rupanya memang lorong itu disediakan untuk kita supaya tidak dapat berpaling ke belakang, oleh kerana mereka sudah berada di belakang, juga supaya kita harus terus ke depan, dan mereka sudah bersedia. Kami berjalan juga, dan saya berjalan juga. Tiba di suatu detik saya terdengar ada arahan, dan mulalah di waktu itu dengan tembakan yang terdera dan mendera, dan kami pun terpaksa untuk berselerak, dan saya sekali lagi dimanjakan oleh gas. Saya sempat sebenarnya membawa tuala, membawa air, membawa garam. Itu yang memang saya belajar selepas demonstran PPSMI. Malangnya saya tidak dapat menggunakan tuala saya tidak dapat menggunakan air saya tidak juga dapat menggunakan garam saya. Oleh kerana ada teman yang sedang bergelora peningnya menjerit, "Pak, itu ada air, Pak." Saya memberikan airnya, air saya memberikan tuala saya memberikan garam saya, dan saya terpaksa berlari menghadapi dinding dan menutup hidung saya. Tidak saja hidung yang perih, mata juga perih. Dan saya tidak paham mengapa ini harus berlaku. Sebab telah pun diketahui bahwasannya rombongan ini adalah rombongan kecil, walaupun yang ikutnya dari belakang itu bukan tanggung jawab kita, tapi masih dirasakan bahwasannya orang yang tak membawa senjata apa-apapun masih dirasakan
berbahaya. Selepas dari situ, saya terpaksa berjalan. Semasa dalam huru-hara, saya hilang capal. Dan ada orang, anak muda yang ingin memberikan sepatunya. Sepatu yang amat bergaya. Nike. Dan saya merasa aneh. Seorang tua umur 76 tahun terpaksa memakai sepatu yang berjenama. Saya tolak dan saya berjalan. Rupanya di atas jalanan itu ada ketul-ketul batu yang menyulitkan. Tapi saya jalan juga. Pada satu peringkat, saya cuma jumpa saudara Lim Kit Siang. Yang lain-lain semua sudah tidak ada. Kecuali anak-anak muda yang mengiringi saya. Dan saudara Lim Kit Siang saya nampak amat sukar untuk bernapas. Dan dia kemudiannya didatangi oleh dua orang yang membantunya. Dan dari situ saya tidak tahu, kami pun berjalanlah dengan rintangan-rintangan di sana sini sehingga sampai di Brackfield. Di Brackfield ada halangan lagi, halangan yang garam, dan kami tunggu itu arahan. Sebab yang tinggal hanya itu anak-anak muda dan bukan orang yang memberi arahan. Dan kami tidak tahu dari situ harus kemana. Dan saya bilang dengan anak-anak muda itu, yang saya tahu kalau ikut jalan ini kita akan sampai ke Stadium Merdeka. Dan kami jalanlah dengan rintangan-rintangan ada, dengan pihak polis yang sentiasa itu garang. Tapi alhamdulillah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala sampailah saya di depan Stadium Merdeka. Dan di mulut Stadium Merdeka itu, jauh sebelum sampai ke dalamnya, apa yang berlaku adalah rintangan yang garam oleh pihak polis. 2-3 baris, dan di belakangnya ada lagi. Di belakangnya sudah tersedia kereta untuk menyembur. Dan ada 2 barisan atau itu 1 barisan orang yang bersedia untuk mengantar gas lagi. Dan saya berhujah memberitahu orang yang berkuasa di situ, tugas saya ialah hanya untuk menyampaikan memorandum bersih. Dan saya katakan bahwasanya Puan Ambiga, saya dengar telah ditahan. Alternatif mengantarnya itu hanya saya. Dan saya minta kerjasama untuk memungkinkannya. Dan permintaan saya itu seperti diduga ditolak. Tidak ada jalan lain. Saya ingat Tuan itu Abu Bakar Ci ada, dan seorang lagi Cegu Azmi, dan Husam juga ada. Dan saya diwakilkan sebagai juru bicara. Saya minta juga berulang kali, jawabannya ialah kami tidak peduli. Dan sesudah saya berunding dengan kawan-kawan, dan helikopter sentiasa itu agak belegar. Dan sebaik-baik ada helikopter, itu saya selalunya mengundurkan diri di bawah pohon. Sebab saya ingat waktu demonstrasi di Mesir, orang yang menembak selalunya adalah dari helikopter. Dan saya coba berehat untuk sebentar, kemudian datang semula untuk meminta dibenarkan supaya masuk ke Stadium
merdeka, saya masih tidak dibenarkan, rekan-rekan masih tidak dibenarkan, dan anak-anak muda puluhan ribu saya kira bersorak, menyanyi, membantah, dan saya tidak pernah melihat lautan anak muda yang begitu berani dan begitu bercita-cita. Dan saya berunding dengan Tuan Abu Bakar Cik, saya berunding dengan Cikgu Azmi, dan saya kemudiannya diminta oleh Husam untuk menghadapi anak-anak muda untuk berbicara, dan saya mulai memberitahu anak-anak muda. Pesan saya sangat mudah. Kita terlalu lama dikuasai oleh orang tua. Dan saya kata, anak-anak muda harus bersuara. Sebab dunia yang diinginkan sekarang adalah dunia anak muda. Orang tua mempunyai tari lupusnya. Dan saya berulang kali mengatakan bahwasanya demokrasi ini hanya boleh diselamatkan oleh anak-anak muda. Dan saya harap sekarang di sini anak-anak muda gunakanlah undi itu untuk merubah dalam pilihan daerah. Dan selepas itu saya lihat keadaan agak bergelora. Dan saya pikir jalan yang terbaik ialah untuk membiarkan dulu, dan saya dengan sekelompok orang yang diwakilkan untuk menyampaikan memo itu bergerak agak secara sukar sebab ada halangan di sana sini, tapi alhamdulillah sampai ke satu kawasan yang berhampiran dengan Istana Negara. Dan kami waktu itu kami berjalan, memang polis sentiasa lihat. Kalau itu kami ke kiri, gerombolan polis akan ke kiri. Kalau kami agak ke kanan, mereka juga akan ke kanan. Memang tidak dibenarkan untuk tembus. Tibalah di satu kawasan, benteng sudah disediakan. Saya nampak peluru gas juga disediakan, dan orang yang memerintah itu berkata, undur dan bersurai. Kalau tidak, kami akan menggunakan kekerasan. Dan saya dengan cara saya memberitahu bahwa saya adalah orang yang tertinggal untuk sampaikan memo bersih. Dan saya uraikan bahwasannya ini telah pun dirundingkan dan telah pun direstui oleh Yang di-Pertuan Agong. Tapi polis seperti robot. Kata-katanya diulangkan hampir sama, dan bengesnya ditambahkan, dan kelompoknya diramaikan. Dan berulang-ulang dia mengatakan bahwasanya berundur dari sini. Kalau tidak, kami akan menggunakan kekerasan. Saya datang dengan 2 tangan dan 1 memo. Saya tidak ada senjata. Senjata saya itu hanya kata-kata. Ada teman di kiri kanan saya pun memang tidak ada itu senjata. Yang ada senjata adalah polis. Tapi bila sampai satu peringkat di mana saya dapat digenting, dan saya yakin bahwasannya kalau kami tidak beredar, mereka akan menggunakan kekerasan. Apalah artinya kita menghadapi orang yang menggunakan kekerasan kalau kita sendiri memang tidak ada senjata.
Tapi nak beransur pulang pun agak sukar. Laluan yang kita lalui itu mulanya boleh. Bila kita nak berundur ke Batam untuk lalu semula, dia kata ini kawasan larangan. Dan tempat itu kami bergolak ataupun bertindak menjadi lebih kecil. Dan kami harus lalu di celah-celah pohon. Dan begitulah rupanya demokrasi kita. Dan oleh kerana itu, saya ingin mengatakan kepada angkatan muda, di mana-mana pun, saya tahu orang tua biasanya sudah bersikap. Dan kita sukar untuk merubahnya. Sama ada orang itu menyokong oposisi ataupun menentang oposisi. Tapi suara yang menentukan ialah suara anak-anak muda. Dan oleh itu saya berharap anak-anak muda, ini adalah waktumu. Ini adalah masa depanmu. Ini adalah suaramu. Dan ini adalah kuasamu. Gunakanlah kuasa itu untuk merombak. Anda harus ingat bahwasannya selama 5 dekad negara ini dikuasai oleh sekelompok bangsawan. Barangkali Anda tidak sedar, kita sebenarnya dikuasai oleh sekelompok bangsawan. Mengapa tidak harus kita menolong supaya murwawan itu yang naik, bukan bangsawan itu sentiasa di atas. Dan saya harap dalam pilihan raya yang akan datang, seperti yang saya katakan, orang tua sudah bersikap. Saya harap orang tua juga boleh untuk berubah. Berilah waktu untuk kelompok yang lebih baru, yang datang dari bawah, bukan yang turun dari helikopter. Dan saya harap sangatlah supaya kita tidak sia-siakan pilihan raya yang akan datang. Berilah suara kita, berilah undi kita, supaya kita tidak lagi tinggal dalam dunia yang penuh derita. Sekian.